protagonis melambaikan tangan, mengucap selamat tinggal, dan meminta sahabatnya itu pulang. Kai pun menembus kedalaman lautan. Berkat ketahanan penuh terhadap racun, kini samudera tak lagi dianggap ancaman baginya. Namun, di balik air pekat itu, masih tersembunyi monster laut yang mengintai. Anehnya, ketika makhluk-makhluk itu melihat Kai, mereka justru lari ketakutan, seakan menyadari bahwa tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Kai menundukkan pandangan ke dasar lautan, dan hatinya bergetar. Sebuah titik bercahaya, sumber kekuatan magis yang pernah dia lihat di hari pertama, kini berada tepat di hadapannya. Tanpa ragu, Kai berenang mendekat. Dia yakin inilah portal menuju tempat pelatihan berikutnya. Tubuhnya pun terbenam ke dalam cahaya itu. Atas dia diterangi terang benderang, sementara bawahnya terkelam kegelapan. Jantung Kai berdegup keras, rasa tak sabar menghantui dirinya. Saat ia mendarat berlutut, sebuah pesan dari seni ruang ilahi muncul dalam pikirannya. Semua terbang Kai terbuka secara otomatis. Energi membanjiri tubuhnya, dan pertahanan bawah tangan pun aktif dengan sendirinya. Kai menatap ke depan dengan penuh keseriusan. Pada tingkat ahli, tubuh manusia akan bersiap bertarung begitu merasakan penjahat mendekat. Tiga monster menoleh menatap Kai. Tak lama, dua monster lain ikut mengalihkan perhatian kepadanya. Bahkan mereka yang bukan ahli bela diri pun pasti bisa merasakan bahaya di wilayah ini. Rasa merinding karena niat aksi dari makhluk yang tidak bisa dialami di dunia manapun. Kai menjadi target para monster, keberadaan seperti dewa. Sebuah bintang merah muda berkendang. Makhluk setingkat dewa yang disebut konstelasinya telah menancapkan hukum dan atributnya di sini. Monster tertinggi yang berwujud iblis tertawa terbahak. Dia mendekat dan menanyai Kai tentang rasnya. Wajah sang protagonis mengeras, lalu menjawab singkat, "Dia adalah manusia." Konstelasi itu menunduk, tertawa lagi, seolah meremehkan. Dia mengira Kai baru pertama kali datang ke wilayah ini. Perutnya terbelah, dari dalam dia mencabut sebuah pedang raksasa. Dengan nada mengancam, ia berkata bahwa para pendatang harus segera dipenggal, agar paham bahwa tanah ini berada di bawah kekuasaan Lord of Blood and Roll, menggenggam senjatanya. Tempat latihan kali ini sedikit lebih kejam. Pedang itu diayunkan ganas. Kai mengangkat tinjunya, energi ungu menyelimuti tangannya, dan sistem menghubungkan terbentuknya tinju. Serangan penuh konsentrasi energi. Saat pukulannya menghantam, pedang raksasa itu hancur berkeping-keping. Sang monster terperangah. Kai melompat menghantam wajah iblis itu. Tubuh Kal terjatuh menghantam tanah. Para monster matanya terbelalak tak percaya. Kai berdiri tegak, menantang para monster lainnya. Dengan suara lantang ia berbicara agar mereka semua maju menyerang. Ia menunjuk ke arah mereka, menyatakan bahwa ia datang untuk menjalani ujian. Para monster saling pandang lalu tertawa terbahak, menyebut bahwa mereka tak pernah mendengar ujian semacam itu. Salah satu menjulurkan lidah ungu panjang, mengejek bahwa Kai hanya ingin menarik perhatian sang master. Namun di balik tawa itu, mereka mengakui bahwa pemuda di depan mereka benar-benar luar biasa. Mereka pun sepakat, Kai bukan lawan sepele. Dia ingin mendapat perhatian Blood and Roll. Maka serangan gabungan dilanjutkan.
Dari dalam, seorang iblis berjanggut muncul dengan senyum tenang, menyambut Kai dan berkata bahwa ia datang tepat waktu karena sup yang lezat baru saja selesai dimasak. Kai terkesima melihat ruangan yang dipenuhi meja dan kursi, seolah sebuah restoran berdiri, bahkan di tempat aneh seperti ini. Pemilik itu menegaskan bahwa memang benar, sebab untuk bisa bertarung dengan baik, seseorang juga harus makan dengan baik. Kai menggaruk belakang kepalanya, meminta maaf atas pintu yang rusak, lalu mengaku bahwa ia sudah lama tidak menyantap makanan normal. Sang iblis tersenyum licik dan menawarkan sup buatannya. Namun, alih-alih menyajikan dalam mangkuk, iblis itu justru menuangkan seluruh isi kuali ke arah tubuh Kai. Seketika uap beracun berwarna hijau mengepul, menyelimuti kepalanya. Sang monster bertanya, "Bagaimana mana rasanya, Tuan? Apa Anda menyukainya?" Kai langsung berkata, "Bajingan." Pemilik restoran hanya tersenyum dan mulut terbuka sangat lebar. Tangan Kai menibaskan asap. Sistem lalu muncul, tidak ada racun yang efek poison. Anda dapat bebas mengontrol racunnya. Lalu sistem berikutnya muncul, energi racun diserap oleh tempat penyimpanan ki Anda dan telah berubah menjadi ki. Pemilik itu dengan nada menggoda bertanya, "Apakah rasanya enak?" Kai tersenyum lebar itu cukup lezat sambil menyerap energi beracun itu ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi energi murni. Dia menyebutnya sebagai keuntungan besar. Sang iblis terperangah, untuk macam apa Kai sebenarnya. Belum sempat ia mencerna kejadian itu, gerombolan monster menerobos masuk ke restoran. Mereka berteriak ingin menghabisi Kai, menampakkan taring dan mengacungkan senjata. Kai hanya menatap mereka dengan senyum percaya diri. Sang pemilik yang sebelumnya tenang, kini justru tertutup bayangan. Namun sekejap kemudian, lutut Kai menghantam wajahnya keras-keras. Dianggapnya sebagai uang tip yang pantas. Sebuah meja terguling, menjadi penghalang antara Kai dan para iblis. Dengan penuh tantangan, Kai memanggil mereka untuk maju. Namun kali ini para monster mendadak ragu, merasakan tekanan aneh dari sosok manusia di hadapan mereka, lalu berkata, "Kau manusia brengsek." Kai mengangkat sebuah kursi dengan tangan kokoh dan berteriak lantang bahwa ia bisa bertarung selamanya. Kursi di atas kepalanya seakan menjadi simbol kegilaannya. Dengan kursi itu, ia menangkis serangan musuh, bahkan merebut pedang dari tangan lawan. Saat sistem menegaskan bahwa ia baru saja memperoleh keterampilan bertarung peringkat B+ hanya dengan menggunakan kursi, Kai tersenyum puas dan berkata bahwa ia sudah menduganya. Dengan biju penuh keyakinan, ia melayangkan pukulan pada salah satu monster sambil mengumumkan bahwa pemahaman tertinggi hanya bisa dicapai di ambang maut. Barulah ia mengerti mengapa sang dewi menyiapkan ujian semacam ini. Namun pada saat yang sama, di sisi lain, Dewi Kebajikan Libra gelisah memikirkan Kai, dan ada Kwanel yang hingga kini tak ada kabarnya. Sementara itu, melayang tanpa arah di dalam jurang kegelapan, tak tahu bagaimana menemukan satu-satunya manusia yang dicari. Kembali di restoran, para iblis tergeletak di lantai dengan mulut berbusa. Kai menurunkan kursinya dan menghela napas panjang, lalu bergumam bertanya, berapa kali lagi ia harus melewati ujian seperti ini? Matanya kemudian tertuju pada kuali besar, wadah dari sup racun yang tadi dituangkan padanya. Dengan ketajaman indera yang meningkat berkat pemahaman bela dirinya, Kai merasakan sesuatu yang supranatural dari kuali itu. Ia mendekat, memperhatikan sisa sup yang menetes keluar, dan sadar bahwa benda itu menyimpan kekuatan luar biasa. Tiba-tiba, iblis pemilik restoran yang tampak sekarat menggenggam pergelangan kakinya. Dengan suara serak, ia berteriak bahwa Kai sama sekali tidak tahu betapa sulitnya ia mendapatkan kuali supranatural itu. Kai mengangkat kuali tersebut dengan terkejut, heran mengapa iblis itu belum tiada juga. Namun, sang iblis dengan nada murka menegaskan bahwa Lord of Blood and Brawls tidak menginginkan kematian sepele mengganggu pertarungan. Dan di sini kekuatan
kekuatannya akan terus menghidupkan kembali para pelayan setianya. Kata-kata itu mendadak berhenti, berubah menjadi pembesan. Dengan memohon, ia mengaku telah melalui penderitaan mengerikan demi memperoleh kuali itu. Kai menendang kepalanya dengan telapak kaki, memerintahkannya untuk diam, lalu menuduhnya mendapatkan kuali itu hanya dengan menindas yang lemah. Dengan dingin, Kai menekan hidung iblis itu hingga ia berteriak kesakitan, lalu membisikkan bahwa hukum di sini sederhana, yang menang mengambil segalanya. Melangkah keluar, ia menatap iblis-iblis yang sudah terkapar dan memutuskan bahwa baik Wali Adamantium maupun restoran ini, yang kini ia sebut arena pertempurannya, adalah miliknya. Kai mengambil sebongkah dinding, mengingat kisah seorang ahli bela diri yang pensiun, dan membuka sebuah kedai kecil. Dengan semangat baru, ia mulai memangku papan-papan, mengubah restoran itu menjadi miliknya sendiri. Meski awalnya ia hanya mencari tempat strategis untuk bertarung, tanpa diduga ia justru mendapatkan sebuah bisnis. Tak lama kemudian, Kai keluar dengan mengenakan celemek merah muda, mengumumkan bahwa tempat ini kini bernama Bar Iblis. Pemilik lama yang tergeletak di tanah mencoba menyangkal, namun Kai tidak peduli. Dengan senyum lebar, ia menantangnya, mengatakan bahwa bila iblis itu ingin kembali memiliki tempat ini, maka ia harus mengalahkannya. Itulah hukum yang berlaku di sini. Memasuki dapur, Kai terkejut menemukan bahwa pemilik sebelumnya ternyata cukup menjaga kebersihan. Senyum terbit di wajahnya, mengingat kembali Bill dan nasihatnya tentang pentingnya hobi. Juga bagaimana ia dulu melahap monster mentah tanpa ragu. Ia menatap meja, menimbang bahan-bahan yang ada, lalu menyimpulkan bahwa kini dia sudah memiliki segalanya: peralatan, bahan, dan tempat. Itu berarti tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Kai mengambil sepotong daging asin yang tampak lezat dan mengenyangkan. Ia menggigitnya, mengunyah perlahan, namun segera merasa kecewa ketika sebuah pesan muncul bahwa dirinya baru saja menelan racun. Dengan geram, Kai meraih buah aneh berbentuk seperti alpukat, berniat mencobanya, sambil mengumpat kepada para iblis yang tidak jelas bagaimana bisa menaruh racun di setiap hidangan restoran itu, hanya untuk menerima pesan racun yang sama. Jamur berduri, daun berwarna aneh, hingga akar bertekstur keras. Semua ia cicipi, dan hasilnya tetap serupa: racun demi racun. Kai menunduk, memegang kepalanya dengan frustasi, tidak mengerti mengapa sebuah restoran dipenuhi begitu banyak racun. Sampai akhirnya ia berasumsi, mungkin inilah santapan sehari-hari para iblis. Menatap meja yang penuh dengan bahan-bahan beracun, Kai memutuskan bahwa semua itu tidak lagi penting. Ia akan memakannya mentah-mentah, memanfaatkan kekebalan racunnya untuk mengubah racun menjadi energi. Namun, tiba-tiba sebuah pemikiran melintas. Ia bisa melempar semua bahan itu ke dalam kuali dan menjadikan racun sebagai salah satu bumbu masakan. Karena tidak mempan baginya, logika ini terdengar begitu brilian. Sejak saat itu, sang protagonis menjalani hari-harinya dengan cara yang unik. Di siang hari, Kai bertarung melawan monster yang mencoba masuk ke restoran demi mengasah pengalamannya. Saat malam tiba, ia bereksperimen dengan hidangan yang terbuat dari racun. Kehidupannya di restoran iblis itu pun berlanjut ratusan tahun lamanya. Suatu hari, ketika ia sedang menyapu, pintu restoran terhempas keras. Kai menoleh, menyadari para iblis telah tiba. Sang pemilik lama yang murka berdiri di depan, berteriak memanggil Kai keluar karena ia telah kembali. Dengan tangan menggenggam pisau dan golok besar, iblis itu menuntut agar restorannya dikembalikan, sambil mengaku telah bergabung dengan pasukan lain karena bosan. Kai berdiri tegak, kedua tangannya dipinggang, lalu dengan nada mengejek ia menyatakan bahwa ia bahkan menghormati tekad mereka. Namun sekejap kemudian, dengan tinjunya yang mematikan, ia menghajar mereka semua dan mengusirnya keluar. Dengan tegas Kai menegaskan, tempat ini bukan lagi restoran rendahan, melainkan sebuah bar iblis yang dikuasainya. Sang koki iblis, wajahnya lebam parah, tidak percaya bahwa pisaunya bahkan tak mampu menggores kulit Kai. Satu persatu para pengganggu diusir keluar, dan Kai menutup pintu dengan teriakan agar mereka enyah sebelum ia benar-benar murka. Ketika itu, sistem muncul dan memberinya ucapan selamat karena berhasil memperoleh sebuah keterampilan langka. Tubuh
Kai memancarkan cahaya keemasan, dan sistem menjelaskan bahwa melalui pertarungan tanpa henti, ia berhasil mendapatkan keterampilan tingkat A, keselarasan tubuh dan pikiran. Berkat itu, seni ruang ilahinya mengalir lebih alami, sirkulasi energinya semakin cepat, dan kekuatan tersebar dari tubuhnya ke segala arah. Kai kini mampu membayangkan sesuatu, dan tubuhnya langsung bergerak sesuai pikirannya. Lebih cepat, lebih efisien, lebih tajam daripada sebelumnya. Gerakan tangannya begitu sulit diikuti, hingga para master bela diri manapun pasti mendambakan keterampilan itu, meski hampir mustahil didapatkan. Di dunia luar, para petarung hanya bisa berharap menemukan gulungan sihir yang berisi keterampilan langka tersebut. Sama seperti gulungan sihir Ice Arrow yang sering dijual di pelelangan. Seorang pemburu di dalam dungeon bahkan hanya bisa berdoa agar mendapatkan gulungan keselarasan tubuh dan pikiran, sementara temannya menyindirnya lebih baik membeli tiket hotel. Kai mengepalkan tinju, mengakui bahwa ia pun tidak tahu mengapa bisa mendapatkan keterampilan itu, selain karena pertarungan panjang yang mempertaruhkan nyawa. Namun, serangan iblis tidak pernah berhenti. Satu demi satu mereka menerobos hanya untuk dihancurkan. Kai sadar, bila ia kembali ke dunia luar, semua seniman bela diri akan menjadi gila karena iri terhadap keterampilannya. Di kejauhan, sebuah sosok gelap melayang di langit. Dengan senyum menyeramkan, ia berkata bahwa siapapun yang menerima berkah dari Lord of Blood and Brawls dalam pertempuran sebaiknya tidak mengecewakannya. Sementara itu, para iblis tergeletak di tanah, tidak mampu bangkit dari ambang pintu yang terkunci rapat. Mereka tidak bisa mempercayai kenyataan bahwa pasukan mereka, meski bertarung 100 tahun sekalipun, tetap mustahil mengalahkan seorang pria yang bersembunyi di dalam bangunan itu. Kai duduk bermeditasi di atas meja, sementara para monster ribut berdebat. Siapa sebenarnya yang bodoh membangun restoran tersebut? Ketegangan meningkat ketika para iblis bersayap masuk dan mengeluh karena dinding bangunan terlalu kokoh. Mustahil mereka hancurkan. Kai membuka matanya. Ia menyadari bahwa strategi mereka tidak bekerja, namun ia pun menemukan hal mengejutkan. Tubuhnya tidak lagi bertambah kuat. Selama ini ia menelan jamur beracun, daging, dan berbagai bahan lain untuk eksperimen kuliner. Tetapi kemajuan bela dirinya terhenti. Merasa bahwa pengalaman agung seperti keselarasan tubuh dan pikiran mungkin tidak akan pernah ia rasakan lagi. Dari luar terdengar teriakan iblis, memancing dengan iming-iming bongkahan adamantium, logam gelombang, bahkan daging monster void. Mereka berteriak bahwa siapapun yang memakannya akan memperoleh peningkatan kekuatan luar biasa. Kai hanya tersenyum tipis. Dalam hati ia berkata, betapa bodohnya makhluk-makhluk ini mencoba memancingnya keluar dengan umpan murahan. Dan memang benar, para iblis akhirnya sepakat bahwa selama Kai bersembunyi di dalam restoran itu, mereka tidak akan mampu menyentuhnya sedikit pun. Di depan itu, monster-monster itu berkerumun, mengangkat sumber daya berharga di tangan mereka, sambil berteriak memanggilnya keluar. Harta karun bukanlah sesuatu yang bisa dilihat setiap hari, dan karena itu para iblis merasa sang protagonis harus keluar dan menyaksikannya sendiri. Maka mereka memutuskan untuk mengeluarkannya dari bangunan itu dengan cara apapun. Kai membuka pintu, menatap para iblis, dan dengan suara tegas ia berkata bahwa banyak hal bisa ia maafkan, namun bukan pertunjukan mengerikan seperti ini. Ia pun memanggil semua monster itu untuk mengakhiri sandiwara buruk mereka. Para iblis terdiam, terkejut melihat sang protagonis benar-benar keluar. Lelaki itu hanya tersenyum tipis ketika mereka kembali mengejeknya. Namun saat ia melangkah meninggalkan bar iblis, para iblis langsung menerjang, berniat menghabisinya. Bar iblis yang selama ini menjadi tempat perlindungan sekaligus alasan pertumbuhan sang protagonis, kini terasa seperti panggung kehancuran. Kai menyala dengan aura ungu, dan dunia di sekitarnya berubah merah. Anehnya, ia merasa senang. Berada dalam pengasingan di bar iblis berarti ia tidak lagi berjuang mati-matian, dan itu justru mempercepat pertumbuhannya. Sang protagonis menghantam iblis pertama. Meski akting monster itu payah, ia memilih untuk ikut bermain dalam permainan mereka, membuat para lawannya lengah dan menganggap dirinya tak perlu ditakuti. Tiba-tiba terdengar hentakan kaki yang menggema. Kai mendongak, mengumpat pelan, lalu menyadari masalah kecil di hadapannya. Seekor iblis merah menundukkan kepala, menatapnya dengan seringai sinis, lalu bertanya apakah dia ketakutan. Monster itu menghantamkan pedangnya ke tanah dan dengan lantang mengumumkan bahwa hari ini adalah hari terakhir. Sang protagonis bisa berpura-pura kuat hanya dengan bersembunyi di dalam bangunan. Protagonis menyentuh bilah pedang itu dan segera tahu betapa
akan kalah dalam kondisi apapun. Kai justru tampak kecewa, khawatir bahwa pada tingkat ini ia tidak akan bisa maju dalam seni bela dirinya. Kata-kata itu membuat para iblis murka. Mereka menyerang serentak, namun sang protagonis dengan mudah menghindari semuanya. Satu sabetan saja membuat pedang sang iblis retak. Ingatannya melayang pada ucapan Li Xiaowan, satu-satunya petarung peringkat A yang pernah menggambarkan kekuatan sejati sebagai kondisi di mana seseorang dipenuhi keyakinan penuh. Dulu Kai tidak memahami kata-kata itu, tetapi kini, setelah mencapai tingkat ahli, ia benar-benar mengerti. Ia meluncur maju, menghancurkan tubuh-tubuh iblis dengan pukulan telapak tangannya. Berbeda dengan pertempuran sebelumnya, kini ia tidak lagi merasa terbatasi. Dulu ia menyerang secara acak ke segala arah, seakan membuang-buang kekuatannya. Namun kali ini ia berlari lurus menuju iblis besar, tanpa sedikit pun keraguan. Rasa tidak percaya diri yang dulu membelenggunya lenyap digantikan ketenangan dan keyakinan bulat. Dengan hati-hati ia menekan pedang raksasa itu dan seolah dunia berbisik kepadanya bahwa ia jauh lebih kuat dari semua monster di sekelilingnya. Iblis merah membuka mulut, terkejut melihat senyum Kai yang penuh keyakinan. Ia menerima pesan dari sistem bahwa kekuatannya kini mampu membuyarkan serangan musuh dengan teknik Ki dari Divine Cosmic Art. Ia mengangkat tubuh lawan yang terperangah ke udara, lalu sistem memberitahu bahwa ia kini bisa menggunakan teknik kekuatan musuh sendiri melawan mereka, kekuatan yang disebut Kuzushi. Iblis itu terhempas, kepalanya membentur tanah. Sistem menambahkan bahwa Anda mendapatkan keterampilan peringkat A, Kuzushi. Dengan wajah puas, sang protagonis mengumpulkan daging dan adamantium dari tubuh monster itu, bersyukur karena tak akan menyia-nyiakannya. Ia bahkan sempat berterima kasih pada para lawannya sebelum menutup pintu keras-keras, mengakui bahwa ia akan dengan senang hati bertarung lagi kapanpun, asal mereka membawa lebih banyak hadiah. Salah satu iblis yang tergeletak berjanji akan membalas dendam. Batu adamantium dan potongan daging bertebaran di tanah, dan para monster memohon agar bisa bertarung lagi dengannya. Kai meninggalkan bar iblis, kaget mendapati musuh-musuhnya masih berhasrat bertarung. Tiba-tiba ledakan mengguncang. Iblis-iblis terbang menembakkan serangan, yakin bahwa protagonis hanyalah petarung jarak dekat yang bisa dihabisi dengan serangan jarak jauh. Mereka terus menyalakan api, seakan yakin telah membumi hanguskannya. Namun dari balik asap tebal, sosok manusia muncul. Protagonis melangkah keluar dan sistem melaporkan bahwa ia berhasil menahan semua serangan dengan Ki dari Divine Cosmic Art, membuat tubuhnya semakin kokoh setelah diserang. Pertempuran kembali pecah. Sang protagonis terus menghajar para iblis yang kini kebingungan, tak mengerti kapan ia akan tiada, atau bagaimana ia masih bisa bergerak setelah dihantam langsung oleh sihir. Mereka tak tahu bahwa Kai baru saja memperoleh keterampilan peringkat A, kekebalan mutlak. Semakin lama, iblis-iblis itu justru semakin lemah, sementara Kai menjadi semakin kuat. Memperlebar kekuatan di antara mereka seakan memisahkan manusia dan monster dalam rentang ratusan tahun. Para monster terlepar ke segala arah. Pada akhirnya, para iblis bergelimpangan di dekat bar iblis. Mulut mereka berbusa. Kai berdiri di lorong bangunan itu. Merasa sudah waktunya menutup hari, ia meminta semua monster segera pulang. Barisan iblis teratur berdiri. Yang pertama tampak kecewa karena pertarungan berakhir, sementara monster besar di belakang menggeram bahwa ia sudah menunggu sepanjang hari untuk bertarung dengan manusia. Kai mendekati iblis biru, memberinya nomor, dan berjanji bahwa jika ia kembali besok, dialah yang akan bertarung pertama. Iblis itu menatapnya heran, menyebut manusia sebagai lawan yang aneh. Kai kemudian mengeluarkan sebuah kotak dan memanggil semua iblis untuk berdiri dalam antrean rapi. Ia memperingatkan, siapapun yang tidak taat barisan, tidak akan ia layani untuk bertarung. Para monster, meski haus pertempuran, ternyata mengerti. Mereka berjanji akan menghormati aturan, karena sulit menemukan manusia sekuat dirinya. Manusia yang benar-benar ingin mereka lawan. Kai bersandar di meja dan menyadari betapa ia telah menjadi begitu dekat dengan para penduduk lokal. Hal itu wajar pikirnya, setelah ratusan tahun menghabiskan hidup dalam pertempuran. Di tangannya tergenggam sebuah kartu karton iblis, sebuah kartu peringkat hunter, benda sihir yang ia dapatkan sejak pertama kali mendaftar di asosiasi. Kai menatapnya sambil tersenyum tipis, kartu yang mampu menampilkan statistik pemiliknya saat dialiri energi Ki. Sudah begitu lama ia tidak pernah mengeluarkan kartu itu, dan kali ini ia merasa sudah saatnya melihat hasil dari latihan panjangnya. Perlahan, kulit
tulisan mulai muncul di permukaan kartu, membuat mulut Kai terbuka lebar dalam keterkejutan. Kartu itu bersinar dan mengabarkan kepadanya bahwa peringkatnya sebagai hunter masih tetap berada di C+. Namun penguasaan seni bela dirinya telah melesat hingga layak disebut sebagai seorang ahli. Deretan keterampilan tingkat tinggi tertera di sana: Divine Cosmic Art, kekebalan sempurna terhadap racun, harmoni tubuh dan jiwa, invulnerabilitas Uzushi, koordinasi dan neon, spesialis seni bela diri, hingga sebuah keterampilan misterius yang tak memiliki peringkat jelas, World Resonance. Kai menunduk, menatap dengan dekat, dan hatinya bergemuruh. Ia kini memiliki begitu banyak keterampilan yang bahkan hanya bisa ia impikan ketika masih berada di bumi. Bayangannya sendiri terasa seolah berubah menjadi jurang kelam ketika ia membaca baris aneh tentang World Resonance. Tatapannya kembali pada kartu, menelusuri satu demi satu. Divine Cosmic Art tercatat sebagai keterampilan peringkat A, sesuatu yang tak pernah ia sangka. Ia bergumam dalam hati bahwa dulu saat pertama kali mempelajarinya, peringkatnya jauh lebih rendah. Ia teringat para biksu dan berkata pada dirinya bahwa ia belum pernah melihat suatu keterampilan meningkat begitu cepat. Semua itu jelas buah dari pelatihan panjang di Abyss yang telah berlangsung selama beribu-ribu tahun. Kai lalu mengangkat sebuah kartu dengan gambar ular. Ia berpikir itu adalah manifestasi dari rank A, Perfect Poison Immunity, yang memberinya kemampuan untuk kebal terhadap segala jenis racun, bebas memanipulasi racun, bahkan menyerap energi ki darinya. Kemudian, ia mengeluarkan kartu lain yang diyakininya sebagai harmoni tubuh dan jiwa, kekuatan untuk menggunakan tubuhnya dengan sempurna sesuai kehendaknya. Setelah itu, sebuah kartu bergambar monster muncul di tangannya. Kai menatapnya dan mengira bahwa itu adalah rank Akuzushi, kemampuan untuk mengembalikan kekuatan lawan, bahkan meski kekuatan itu lebih besar darinya sendiri. Sesaat kemudian, ia mengeluarkan kartu lain, kali ini berupa bilah pedang patah milik para istrinya. Dari situ, ia memahami bahwa tubuhnya dapat mengeras melampaui baja, mampu menahan sebagian besar serangan. Ia terdiam sejenak, matanya membelalak dalam keterkejutan, menyadari betapa besar kemampuan-kemampuan itu. Namun, segera ia juga menemukan sebuah masalah kecil. Kai meneliti tepi kartu dan menyadari adanya keterampilan lain, rank A dan Get Alignment, sebuah kemampuan yang pernah ia dengar di bumi. Menatap sisi lain kartu, pikirannya berlanjut. Para hunter, baik di dunia ini maupun di bumi, menggunakan mana atau ki sebagai sumber kekuatan. Namun, ketika kualitas sumber itu menurun, efektivitas kemampuan pun jatuh, bahkan bisa gagal total. Ia melihat kartu dengan gambar seorang pria sedang bermeditasi, lalu merenung. Legenda menyebut bahwa jika seseorang berhasil menciptakan ilusi tiga warna saat bermeditasi, itu berarti ia telah mencapai tingkat legendaris dalam Shadow Dance Coherence. Kai terperangah, bergumam dalam hati bahwa pencapaian seperti itu biasanya hanya dapat diraih oleh hunter yang menguasai seni bela diri unik seperti Divine Twilight Art atau Divine Yin Yang Art. Bayangan seorang pria yang menghantam batu dengan tangan kosong melintas dalam pikirannya, bersamaan dengan kilasan tentang pertempuran melawan monster dan perburuan ikan. Kai menyadari bahwa meski pertumbuhan Divine Cosmic Art terkenal lambat, pada akhirnya seni itu mampu menciptakan energi yang jauh lebih kuat dibandingkan seni bela diri lain. Dan ia sendiri telah melatih seni itu selama lebih dari Berapa? 1000 tahun. Ia menatap kartu lain yang menunjukkan dua orang sedang berhadapan dan menyadari maknanya. Keterampilan martial art aptitude berarti seseorang memiliki fisik yang sempurna Udah untuk sakit mempelajari put seni bela diri ngantuk dan orangnya afinitas Allah. tinggi terhadap kekuatan. Menurutnya, bakat ini diberikan sejak lahir. Kai Ini terkejut dan benerin berkata dulu pada anakmu dirinya sayang. bahwa semua ini pasti akibat badai sihir yang pernah ia lalui. Ia tidak pernah memiliki bakat alami, namun justru badai sihir itulah yang membuka jalannya. Ia membayangkan sosok seorang gadis, lalu tersenyum kecil. Jadi itulah alasan mengapa gadis itu mengarahkan badai sihir sebagai bagian pertama dari pelatihannya. Dewi benar-benar telah merencanakan segalanya. Kai terdiam di tengah ruangan, lalu berpikir kembali. Melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, pemahamannya terhadap seni bela diri hampir mencapai kesempurnaan. Kini ia mampu menyalin teknik apapun hanya dengan sekali pandang. Ia bahkan merasa belum pernah mendengar keterampilan semacam itu sebelumnya. Dalam imajinasinya, para petarung terkuat bermunculan, dan Kai bergumam bahwa menguasai satu seni bela diri saja sudah sulit untuk dilakukan sepanjang hidup. Namun, keterampilan ini memungkinkan
menunjukkan dirinya menggunakan berbagai teknik sesuai keadaan, persis seperti seorang penyihir yang memiliki banyak sihir. Meski baru pertama kali melihatnya, Kai tahu dengan pasti bahwa keterampilan itu sangat kuat. Ia mengambil kartu tersebut dan mendapati bahwa keterampilan ini bahkan tidak memiliki peringkat. Tiba-tiba, kilatan cahaya terang muncul di hadapannya, diikuti pesan yang berbunyi, "Ini adalah world resonance." Dunia beresonansi dengannya, karena ia telah mendekati puncak kehidupan. Kai menatap kartu itu dengan mata membelalak. Dunia beresonansi dengannya, puncak keberadaan, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Ia bahkan sempat meragukan apakah kartu hunter itu rusak. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa inilah hal yang kelak akan membuat seluruh bumi terguncang. Lalu suasana berganti, seolah kesadarannya berpindah ke sebuah ruang dapur. Uap panas mengepul dari sebuah wadah sup. Seseorang berkata agar mereka segera mencicipinya. Kai menatap makanan yang telah matang dan tersenyum, mengakui bahwa sup itu sungguh luar biasa. Saat ia larut menatap kartu hunter miliknya, makanan itu selesai dimasak. Tak ada yang menyadari bahwa tepat pada saat itu, dalam diam, Kai telah mengambil langkah pertamanya menuju sebuah peristiwa agung, lahirnya seorang pria rasi bintang, awal dari sesuatu yang akan mengguncang dunia. Di tengah hiruk-pikuk, terdengar seseorang berteriak agar lawan mereka dibawa ke toko. Namun suara lain menjawab dengan getir, mengatakan bahwa pria itu terlalu kuat. Demon itu mengulurkan tangannya ke depan, matanya dipenuhi rasa getir, menambahkan bahwa ia tahu dirinya bukanlah tandingan Kai. Bahkan setelah tiada sekalipun, bagaimana mungkin lawan itu masih sekuat itu? Seorang rekannya berseru dengan putus asa, mengatakan bahwa ia telah bersaing dengan Kai selama 500 tahun. Namun tetap saja Kai selalu lebih unggul. Kai berdiri tenang sambil membawa sebuah wadah datar di hadapannya. Dengan suara datar, ia berkata bahwa mereka hanyalah pencuri. Ia menyuruh para demon itu untuk mencoba hidangannya sebelum pergi. Namun mereka tampak tidak puas.